Halo teman-teman, selamat menonton. Kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang penerapan teori dan tujuan dalam penelitian kualitatif. Sebelum kita ke materi, izinkan terlebih dahulu saya dan teman saya mengenalkan diri. Saya Devi Mariatul Istiqomah dan teman saya Ifatul Khairah. Nah, untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang pendahuluan terlebih dahulu. Nah, salah satu komponen penting dalam penelitian adalah menentukan teori yang digunakan untuk mengeksplorasi rumusan masalah. Menurut Strauss dan Cardin, tahun 2007 di halaman pertama, penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu menjelaskan terjadinya suatu fenomena atas dasar kerangka teoritik yang tersusun selama penelitian berlangsung. Penerapan teori dalam penelitian kualitatif. Teori dalam penelitian digunakan peneliti kualitatif untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Creswell pada tahun 2010 di halaman 93. Yang pertama, dalam penelitian kualitatif, teori sering digunakan sebagai penjelasan atas perilaku dan sikap-sikap tertentu. Teori bisa menjadi sempurna dengan adanya variabel-variabel, konstruk-konstruk, dan hipotesis-hipotesis penelitian. Yang kedua, para peneliti kualitatif sering menggunakan perspektif teoritis sebagai panduan umum untuk meneliti gender, kelas, dan ras, atau isu-isu mengenai kelompok-kelompok marginal. Dalam logika induktif, dalam penelitian kualitatif, sebagai berikut, peneliti mengemukakan generalisasi atau teori-teori dari literatur dan pengalaman pribadinya. Lalu peneliti mencari pola-pola umum, generalisasi-generalisasi atau teori-teori dari tema-tema atau kategori-kategori yang dibuat. Setelah itu, peneliti menganalisis data berdasarkan tema-tema dan kategori-kategori. Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka pada partisipan dan merekam catatan-catatan lapangan. Dan setelah itu semua, peneliti mengumpulkan informasi, misalnya dari wawancara atau observasi. Penempatan teori dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang menggunakan tema kultural atau perspektif teoritis, teori muncul di awal penelitian. Teori bisa muncul di awal dan dapat dimodifikasi dengan disesuaikan berdasarkan pandangan dari para partisipan. Selanjutnya, landasan teori yang dituliskan dalam proposal penelitian lebih berfungsi untuk menunjukkan seberapa banyak peneliti memiliki teori dan memahami permasalahan yang diteliti, walaupun masih permasalahan tersebut bersifat sementara. Nah, nanti jika ada pertanyaan, teman-teman boleh menuliskan di kolom komentar, silakan dituliskan. Bahkan dari sesi kali ini kami juga berharap teman-teman juga mau sharing. Nah, setelah ini saya lanjutkan cara mencari teori yang relevan menurut Hamidi tahun 2004 di halaman 50. Peneliti harus melihat kembali kata-kata kunci penelitiannya, bagaimana definisi konseptualnya dirumuskan. Peneliti harus membaca atau memahami sejumlah buku dan teori, sebab bisa terjadi nama teori seolah tidak relevan, tetapi bunyi atau asumsi-asumsi teori tersebut relevan. Nah, teori dalam penelitian metode campuran. Teori dalam penelitian metode campuran dapat diterapkan secara deduktif, induktif, dan penelitian campuran. Secara deduktif, seperti dengan pengujian atau verifikasi teori kuantitatif, atau secara induktif, seperti dengan munculnya teori atau pola kualitatif. Sedangkan penelitian metode campuran dapat menerapkan perspektif teoritis yang beragam seperti gender, feminis, kebudayaan, ras, etnik, gaya hidup, kritik, kelas, dan status sosial. Nah,
Tujuan penelitian dalam penelitian kualitatif bisa seperti ini, teman-teman. Yang pertama, menunjukkan alasan dilakukannya sebuah penelitian dan yang ingin dicapai melalui penelitian tersebut. Yang kedua, mengindikasikan maksud penelitian, bukan masalah atau isu yang dapat menuntun pada keharusan diadakan penelitian. Selanjutnya, kumpulan pernyataan yang menjelaskan sasaran-sasaran, maksud-maksud, atau gagasan-gagasan umum diadakannya suatu penelitian. Dan tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencangkup informasi tentang fenomena-fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan Mbak Iva. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis tujuan penelitian kualitatif. Jadi di sini ketika kita akan menentukan tujuan penelitian kualitatif, ada beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu menggunakan kata-kata seperti tujuan, maksud, atau sasaran untuk menandai tujuan penelitian yang ditulis. Nah, artinya tujuan penelitian itu ditulis dalam kalimat atau paragraf yang terpisah dan menggunakan bahasa-bahasa penelitian para peneliti yang biasanya menggunakan bahasa verba masa kini dan verba masa lampau untuk menulis tujuan penelitian dalam artikel-artikel jurnal dan disertasi menggunakan verba masa yang akan datang untuk proposal penelitian. Selanjutnya yaitu fokus pada satu fenomena atau konsep suatu gagasan utama dan mempersempit gagasan untuk dieksplorasi dan dipahami. Artinya di sini fokus ini berarti bahwa tujuan penelitian kualitatif itu tidak boleh menunjukkan dua atau lebih variabel yang saling berelasi atau justru membandingkan atau lebih kategori tertentu seperti yang sering dijumpai dalam penelitian kuantitatif. Yang nomor 3 yaitu menggunakan verba tindakan untuk menunjukkan bahwa ada proses learning dalam penelitian. Di sini dalam penelitian verba-verba atau frase-frase tindakan seperti mendeskripsikan, memahami, mengembangkan, meneliti makna, atau mengamati akan membuat penelitian itu lebih terbuka atas kemungkinan-kemungkinan lain yang dilakukan dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya yaitu menggunakan kata-kata dan frase-frase yang netral, bahasanya juga tidak langsung. Di sini menghindari penggunaan kata-kata atau frase-frase yang problematis seperti berguna, positif, dan informatif. Selanjutnya menyajikan definisi umum mengenai fenomena atau gagasan utama. Artinya definisi ini tidak boleh rigid, melainkan tentatif dan berkembang selama penelitian berdasarkan informasi dari para partisipan. Selanjutnya yaitu menyajikan definisi umum mengenai fenomena atau gagasan utama. Kemudian selanjutnya Mbak Devi. Selanjutnya yaitu menggunakan kata-kata teknis berbasis strategis teori penelitian yang digunakan ketika pada bagian pengumpulan data, analisis data, dan proses penelitian. Artinya seperti apakah penelitian tersebut menggunakan teori etnografi, grounded teori, studi kasus, teori fenomenologi, pendekatan naratif, atau strategi-strategi lainnya, dan menggunakan kata-kata yang memang sering digunakan dalam teori-teori di atas. Selanjutnya yaitu menjelaskan para partisipan yang terlibat dalam penelitian. Selanjutnya menunjukkan lokasi dilakukannya penelitian seperti rumah, kelas, organisasi, program, atau peristiwa tertentu. Yang terakhir, yaitu menggunakan beberapa bahasa yang membatasi ruang lingkup partisipan atau lokasi penelitian sebagai langkah akhir dalam tujuan penelitian kualitatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian dalam studi fenomenologi kualitatif. Nah, di sini tujuan penelitian yang ditulis oleh
Lauterbach di sebuah artikel jurnal bagian pembukaannya yang berjudul Tujuan Penelitian. Jadi, dari judul inilah yang secara jelas mengajak pembaca untuk fokus pada tujuan penelitiannya saja. Kemudian dari judul ini yang secara jelas mengajak pembaca untuk fokus juga kepada tujuan penelitian dan pengalaman kehidupan para partisipan menjadi fenomena utama. Di sepanjang tulisannya, Lauterbach ini telah menggunakan strategi fenomenologi. Tujuan penelitian dalam studi kasus. Menurut Creswell menegaskan bahwa penelitiannya bukanlah penelitian kuantitatif yang mengukur besarnya perubahan skill membaca pada diri siswa. Namun justru meletakkan penelitiannya dalam pendekatan kualitatif dengan menggunakan kata-kata seperti mengeksplorasi. Kemudian berfokus pada faktor-faktor sebagai fenomena utama dan menyebutkan definisi-definisi tentatif dengan menyebutkan contoh faktor-faktor tersebut. Pada bagian selanjutnya, dalam tujuan penelitian di studi kasus tersebut, khususnya di bagian abstraksi dan metodologi, pembaca akan menemukan bahwa penelitian KOS ini menggunakan strategi penelitian studi kasus yang dilakukan dalam suatu ruangan kelas. Selanjutnya yaitu yang ketiga, tujuan penelitian dalam etnografi. Menurut Rhodes, dalam Creswell tahun 2010, melakukan penelitian etnografi selama 2 tahun di sebuah universitas kenamaan. Uniknya, tujuan penelitian ini dimunculkan di awal artikel. Kemudian kebutuhan mahasiswa yang gay dan biseksual menjadi fenomena utama yang diteliti. Jadi selain itu, Rhodes ini juga telah menyebutkan bahwa strategi penelitian yang digunakan adalah etnografi dan penelitian ini hanya akan melibatkan laki-laki saja sebagai partisipannya di sebuah universitas kenamaan atau lokasi penelitian tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan penelitian dalam studi grounded theory. Menurut Creswell, mengatakan bahwa melakukan penelitian kualitatif itu untuk mengembangkan suatu teori tentang perkembangan karir wanita Amerika Afrika, kulit putih dan kulit hitam yang memiliki prestasi tinggi di Amerika Serikat yang masing-masing bekerja dalam bidang profesi yang berbeda-beda. Jadi dalam tujuan penelitian tersebut ini, peneliti itu berusaha untuk mengeksplorasi fenomena tersebut dan pembaca akan memahami bahwa partisipannya adalah para wanita di tempat kerja yang berbeda-beda. Jadi, grounded theory ini sebagai strategi penelitian yang disebutkan di bagian abstraksi dan dijelaskan lebih lanjut di prosedur penelitian. Yang terakhir, yaitu daftar pustaka yang kami pilih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Devi. Enggak ada suaranya Mbak Devi. Oke. Ya. Itu tadi presentasi dari kelompok kami, teman-teman. Jadi jika ada tanggapan atau mungkin informasi yang masih kurang dari kelompok kami bisa ditambahkan di kolom komentar. Harapannya akan banyak sharing dan diskusi dari komentar teman-teman. Dan tidak menutup kemungkinan jika teman-teman memiliki pertanyaan juga boleh dituliskan di kolom komentar juga. Terima kasih, sampai jumpa.